Selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Puji Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara, apakah saya perlu perkenalan? Tidak usah ya. Ya, saya Pendeta Septin Putri Halawa. Sesuai warta, saya melayani di GKJ Jonggrangan. GKJ Jonggrangan itu ada di kota pinggiran, kota Klaten yang agak pinggiran. Kami berada di sana. Berdasarkan nama, seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya Septin Putri Halawa tentunya bukan FAM Jawa, karena Jawa tidak punya FAM. Saya berasal dari Nias. Bapak Ibu saya, keluarga saya, keturunan saya asli Nias. Nias itu salah satu pulau kecil di Indonesia, berada di ujung bagian barat Indonesia, masih 3T sampai hari ini. Ya, saya berasal dari sana, lalu kemudian karena terlalu berani dan nekat, tibalah saya di Jawa. Singkat cerita bahwa kemudian lulus sekolah, lulus teologi, saya berpelayanan, diproses, ditabiskan menjadi pendeta jemaat GKJ. Gereja Kristen Jawa, bukan gereja Kristen jalan-jalan. Yang mengharuskan saya harus bisa bahasa Jawa. Tetapi tidak demikian. Karena kemudian era semakin baik dan bagus, juga penerimaan yang baik dari jemaat, jadi saya yang terbatas bahasa Jawanya ini pun diterima. Tapi kalau berbicara mengenai apakah saya bisa atau tidak berbahasa Jawa, pokoknya ne panjenengan grenengi saya paham artinya. Ya, itu ya. Saya berita terbesar di 2026 ini adalah saya sudah menikah. Setelah saya menjomblo beberapa tahun karena berproses menjadi pendeta perempuan, menurut saya gak elok kalau pacaran-pacaran tok. Engkau dilihat jemaat piye ngono lho. Lalu saya memutuskan ketika ada seorang pria yang suka saya bilang, kalau kamu mau berproses kita menikah, maka gas. Maka kita setahun berkenalan, setahun itu juga kita nikah. Jadi dari proses perkenalan sampai menikah hanya butuh waktu setahun. Dia ada di tengah-tengah kita, bukan orang Jawa, orang Nias juga. Tapi baru ketemu nih saiki. 2 bulan yang lalu saya menikah Bapak Ibu. Jangan ditanya kapan berisi. Itu bukan kehendak saya dan kehendak panjenengan. Itu yang di atas yang ngatur ya. Demikian perkenalan singkat saya ini yang sudah kelamaan ya. Ibu bapak dan saudara, hari ini kita memperingati atau merayakan momen peristiwa transfigurasi. Kita semua sudah paham ya. Setiap tahun kita mendengar kalau Minggu Transfigurasi itu adalah jembatan di mana selesai masa minggu biasa, lalu kemudian minggu depan kita sudah akan memasuki minggu-minggu Prapaskah. Minggu Transfigurasi dikenal dengan perubahan rupa Yesus. Yesus yang dimuliakan oleh Tuhan. Maka sebenarnya khotbah ini sudah Bapak Ibu pahami. Maka saya bingung harus mengkhotbahkan apa. Tetapi bagaimanapun saya mau berangkat dari Bapak Ibu, jika kita punya pilihan dalam hidup, pilihan pertama adalah kebahagiaan, lalu pilihan kedua adalah penderitaan. Kita akan memilih yang mana? Penderitaan? Memilih yang mana Bapak Penatua, Ibu Penatua? Kebahagiaan. Semua sepakat memilih kebahagiaan? Oke, semua sepakat kalau kita diperhadapkan pilihan maka kita memilih kebahagiaan. Lanjutannya,
Apakah kita semua setiap hari bahagia? Apakah kita semua setiap hari bahagia? Tidak juga ya. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa faktanya kita itu pengen memilih yang baik. Tetapi kehidupan dunia kadangkala tidak memberikan kita pilihan. Sekalipun kita ingin bahagia, kita ingin sehat, kita ingin baik-baik saja, tetapi hidup tidak memberikan pilihan supaya kita terhindar dari penderitaan. Bahwa sekalipun kita tidak suka, ada yang suka menderita di sini? Tapi apakah kalau kita tidak suka lalu kita tidak pernah menderita? Bapak Ibu, ada yang tidak pernah menderita enggak? Ada yang punya masalah saat ini? Ada yang punya masalah? Tidak ada. Tentu di dalam gereja itu tidak punya masalah. Karena sejenak masalahnya kita tinggal di pintu luar gereja itu ya. Supaya kita fokus memuji Tuhan, beribadah pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi nek keluar dari gereja ini meneh, gitu ya. Kita keluar, pikul lagi, ambil lagi. Karena kan cuma ditinggalkan sejenak. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kejujuran tentang penderitaan. Seringkali kita tidak menyukai penderitaan, tetapi tiba-tiba penderitaan menghampiri kita. Dan kita tidak bisa menghindar dari itu. Kalaupun kita bisa ya, ada penderitaan, sakit yang luar biasa. Kita punya banyak duit gitu ya. Tuhan, yang penting aku sehat. Berapapun biayanya saya keluarkan Tuhan. Yang penting saya sehat, saya sembuh. Buktinya, kalau bukan kehendak Tuhan untuk sembuh, tidak sembuh juga. Tuhan, saya itu kurang usaha apa lagi toh? Tapi kok sampai sekarang kok saya tidak punya pekerjaan. Saya itu dulu pas sekolah Tuhan pinter. Tuhan, kenapa keluargaku seperti ini? Tiba-tiba aja masalahnya datang dalam hidup kita dan tidak bisa kita hindari. Dan tidak ada manusia yang suka menderita. Karena kenapa? Kenapa manusia tidak suka menderita? Saya pun Bapak Ibu tidak suka menderita. Tapi hampir tiap hari ada aja jalan salibnya. Apalagi kalau sudah punya suami saat ini. Perubahannya bagi orang yang baru menikah, perubahannya itu beda sekali loh Bapak Ibu. Saya itu kalau minum minuman manis gitu ya, saya akan langsung cuci gelasnya, taruh wastafel. Dia beda. Tehnya masih setengah, gak dihabiskan, tidak ditaruh wastafel. Pusing. Saya suka tidur di AC, dia tidak suka AC. Alergi dingin. Itu penderitaan yang harus saya jalani karena saya pilih untuk ada dalam penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita tidak menyukai penderitaan, bukan karena kita tidak kuat menghadapinya. Saya rasa kita semua sering atau pernah mengalami yang namanya penderitaan. Buktinya kita kuat sampai hari ini. Kadangkala kita tidak suka penderitaan itu karena apa? Karena ketika menderita kita kehilangan kendali. Kita kehilangan arah. Coba, semoga di GKI Klaten tidak ada. Kalau seseorang yang percaya pada Tuhan terus-menerus tiap hari diperhadapkan masalah yang luar biasa, ada penderitaan yang dialaminya, ngeluh enggak? Ngeluh. Jangankan penderitaan yang besar,
Kalau di jalan saja kita bawa mobil, ini musim liburan Bapak Ibu. Kalau mau ke arah Jogja itu, yang bisa jarak Klaten Jogja bisa 1 jam, itu bisa 1,5 jam sekarang karena musim liburan. Padahal kita tidak berniat untuk liburan, kita mau kerja. Tapi menghadapi kemacetan itu di jalan, gimana toh ini, masuk kerja, terlambat dan lain sebagainya. Gimana toh ini. Ada di jalan itu kalau berlawanan arah, lampu jarak jauh dinyalakan itu silau, menyilaukan mata gitu ya. Gimana sih? Bukan Tuhan dulu yang dicari. Supaya Tuhan memberkatimu. Tidak, misuh. Gitu ya. Misuh apa misuh ya? Misuh, ya. Ya, dari hal-hal yang kecil itu aja sudah terlihat bahwa seringkali ada emak-emak naik motor, sen kanan, belok kiri. Supaya Tuhan memberkatimu. Gak ada keluar kata-kata itu. Yang keluar ada piye toh? Menggemaskan. Dan hal-hal yang lain. Jadi penderitaan itu tidak perlu besar-besar ya Bapak Ibu. Setiap hari kita mengalaminya. Dan sering kali juga ketika kita diperhadapkan permasalahan hidup yang seperti itu, kita kehilangan kendali. Tidak ingat Tuhan dulu. Pemeneh di Klaten itu ada motor yang suaranya sangat bising gitu ya. Wer gitu ya. Wer. Kalau kamu jatuh aku tertawa. Ya tahu? Dia banter jalannya. Pasti kita tungguin itu kapan jatuhnya. Bukan kita doakan supaya kamu diberkati Tuhan, tidak. Inilah. Bukan kita tidak bisa menanggung penderitaan. Tapi seringkali penderitaan membuat kita kehilangan kendali. Mulai meninggalkan Tuhan. Mulai goyah, mulai ada dalam ambang kekecewaan, putus pengharapan. Dan manusiawi. Petrus pun mengalami hal yang seperti kita Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam bacaan kita ini, murid-murid yang diajak naik ke gunung itu bukan murid yang tidak bermasalah. 6 hari sebelum peristiwa transfigurasi, yang terjadi adalah Yesus memberitahukan tentang kematiannya kepada para murid. Kita tahu Sang Petrus ya, seorang yang sangat ekspresif dan responsif. Pokoknya kalau dia tidak suka ya dia bilang. Pokoknya kalau dia tidak senang ya ia katakan. Lalu ketika Yesus mengatakan sebentar lagi aku akan menghadapi penderitaan, aku akan disalib dan mati di kayu salib. Petrus tidak suka. Ia menegur Tuhan Yesus. Jangan begitu. Upaya apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi penderitaan itu pada Yesus? Karena apa? Sebelumnya kita tahu para murid ini, mereka meninggalkan kehidupan mereka sepenuhnya. Meninggalkan keluarganya, ikut Yesus dengan harapan, punya harapan besar. Yesus menyelamatkan mereka. Minimal yang terlihat adalah menyelamatkan martabat mereka sebagai manusia. Bersama dengan Yesus, mereka dianggap sebagai manusia. Yang tadi mereka manusia-manusia biasa aja, bahkan marginal. Lalu kemudian ketika Yesus mengatakan tentang hal kematiannya, kata Tuhan, ekspektasinya buyar, ambiar. Dan itu ia mengalami pergolakan batin. Gimana ini? Saya sudah sepenuhnya percaya pada Tuhan. Tapi kenapa orang yang saya percaya harus menderita nantinya? Mati. Lalu kalau Yesus mati, saya harus bagaimana? Saya harus ngapain? Kira-kira begitu. Dan ini mirip dengan kita.
Kita tidak suka menderita. Petrus pun demikian. Ketika mendengar itu, ia ada dalam ambang kekecewaan, keputusasaan, kehilangan pengharapan. Sebagai orang yang kehilangan harapan, yang putus asa dan lain sebagainya, Bapak Ibu, kita butuh apa? Kalau kita sedang putus asa, sedang kecewa, kehilangan harapan, kita butuh apa, Bapak Ibu? Kita butuh dikuatkan. Kita butuh dikuatkan. Kita butuh diteguhkan. Jadi kalimat tema diteguhkan itu adalah bagi mereka, bagi setiap kita yang mengalami keputusasaan, mulai lemah imannya dan sebagainya, lalu kehadiran Yesus dalam kemuliaannya, dalam cahayanya, itu meneguhkan kita. Supaya apa? Kita dikuatkan, dibangkitkan iman dan pengharapannya kembali. Peristiwa di atas gunung. Kalau ada yang bertanya, kenapa hanya 3 orang murid ini yang diajak ke atas gunung? Padahal berapa murid Yesus, Bapak Ibu? 12. Bapak Ibu bukan tidak beralasan bahwa kenapa hanya 3 orang yang diajak oleh Yesus ke atas gunung. Yang pertama adalah kita ketahui dalam tradisi Israel, Bapak Ibu, kesaksian itu baru dinyatakan sah, benar, kalau ada 2 atau 3 orang saksi mata. Jadi bukan bualan, bukan hayalan, bukan omon-omon. Maka Yesus ketika mau naik ke atas gunung dan menunjukkan cahaya kemuliaannya, supaya nanti ini tidak diperdebatkan kemudian hari, ia mengajak saksi 3 orang supaya sah dan dibenarkan. Yang kedua adalah mengapa 3 murid? Ibu bapak dan saudara, saya rasa kita punya banyak teman, ya toh? Tapi kita tidak memiliki banyak sahabat. Setiap kita bisa berteman, tetapi tidak setiap kita bisa jadi sahabat. Artinya ada orang-orang yang lebih dekat dengan kita. Dan kita tahu murid-murid 3 orang murid ini adalah yang dekat dengan Yesus. Dan bukan hanya itu, tetapi Yesus juga mereka ini adalah yang mengalami pergolakan batin tadi, yang butuh dikuatkan imannya. Maka dalam kerapuhan, dalam kelemahan iman itu, Yesus mengajak mereka naik ke atas gunung, melihat peristiwa itu, supaya harapannya mereka diteguhkan kembali. Tapi selain daripada itu juga, bahwa Yesus melihat ada potensi pada murid-muridnya ini, yang nantinya mereka akan menjadi saksi untuk menyampaikan kabar kemuliaan Tuhan ini kepada dunia. Dan kita lihat nantinya mereka juga menyaksikan itu. Lalu yang selanjutnya, mengapa 3 murid? Keseimbangan imannya. Tadi di bacaan di ayat yang terakhir juga ada Yesus mengatakan, jangan menceritakan dulu sebelum waktunya tiba. Bapak Ibu, ini tantangan yang besar bagi kita. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ketika kita melihat sesuatu yang wow, yang tidak biasa-biasa aja, dunia sekarang ini menantang kita, bisa nggak kita simpan rahasia? Belum mau diekspos. Padahal era sekarang ini seringkali bahwa kehidupan itu minim privasi. Semua terekspos. Entah itu masalah rumah tangganya, marahan dikit sama suaminya, marahan dikit sama anak-anaknya. Semua terekspos di media sosial. Semua orang tahu makan apa, lagi di mana, rumahnya seperti apa, sedang jalan-jalan.
semua terekspos. Bahkan ada, kalau Bapak Ibu melihat media sosial, bahkan adegan ranjang pun sekarang dipertontonkan. Itu kan minim privasi. Tapi Yesus mau mengajak bahwa nanti karena menunjukkan kemesiasannya ini, Yesus tidak mau dilihat oleh orang banyak dulu. Maka ia hanya memanggil dan mengajak 3 orang murid. Masuk pada peristiwa transfigurasi, perubahan rupa. Yesus berubah rupa. Wajahnya bersinar seperti matahari. Dan juga pakaiannya berkilauan. Ini cahaya yang luar biasa terang. Tapi ini bukan sekedar perubahan rupa yang seperti kita lihat ada kesaksian-kesaksian di media sosial muncul di awan-awan gambar atau seolah-olah menyerupai awan, menyerupai Tuhan Yesus. Bukan. Cahaya ini datangnya dari sorga. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Maka terdengar suara dari balik awan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan rupa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Di sana juga kita melihat ada Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Itu mau menyatakan bahwa itu adalah penggenapan. Kalau Musa, ia sudah mengalami penderitaan, membelah laut Teberau dan lain sebagainya. Elia pun sudah mengalami penderitaan, Yesus belum. Tetapi akan menghadapi penderitaan itu. Maka Yesus menyatakan bahwa Yesus ini adalah Anak Allah, Yesus adalah Mesias. Dan perubahan rupa ini mau mengajak kita supaya melihat Mesias yang dimuliakan itu, yang benar Anak Allah itu akan mengalami jalan salib penderitaan. Karena apa? Untuk menyelamatkan kita. Karena apa? Untuk meneguhkan iman yang lemah tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam teks hari ini bahwa Petrus yang responsif mengatakan, Tuhan, betapa kami bahagia ada di tempat ini. Tuhan, betapa kami bahagia ada di tempat ini. Kalau boleh Tuhan, kalau mau, saya akan dirikan 3 kemah di sini. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di bawah gunung tadi mereka punya masalah, mereka punya beban pikiran. Sejenak Yesus mengajak mereka ke atas gunung melihat peristiwa yang dahsyat itu. Sejenak mereka melupakan masalahnya. Maka dengan rasa bahagia, Tuhan, kalau boleh kita tahan sebentar momen ini. Kayaknya di atas gunung ini lebih enak. Soalnya di dunia, di bawah gunung banyak masalah, banyak penderitaan. Kita di atas gunung aja Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali juga dalam kehidupan kita begitu. Kita menahan momen ketika kita merasa hadirat Tuhan, merasakan kekuatan yang daripada Tuhan, cinta Tuhan kita rasakan dalam hidup. Lalu kemudian kita merasa bahwa jangan ini pergi dari saya. Itu hanya ilusi. Padahal kita kan kalau dari gereja, kita sebentar tidak punya masalah di tempat ini. Tuhan, kalau boleh saya tiap hari di gereja Tuhan. Kalau boleh Tuhan, saya tiap hari aja memuji-muji nama Tuhan. Yang penting saya aman, saya nyaman, saya damai sejahtera. Karena di luar itu banyak masalah. Menginjakkan kaki di pintu keluar gereja itu sudah terlihat masalahnya apa aja. Ya, yang paling utama adalah
masalah habis ini mau makan malam apa ya? Atau besok mau ngapain ya? Dan lain sebagainya. Ibu, bapak, dan saudara, inilah yang terjadi, bahwa reaksi Petrus ingin menunjukkan, ia ingin menahan momen itu. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Dari balik awan ada suara Allah yang mengatakan, dengarkanlah anakku yang kukasihi ini. Dalam ketakutan mereka tersungkur. Dari bahagia yang sejenak itu sebenarnya mereka tidak bahagia-bahagia banget. Karena di bawah mereka punya penderitaan. Mereka tersungkur karena takut bahwa ternyata Allah Tuhan Yesus yang kita ragukan ini benar anak Allah yang akan menyelamatkan. Disitulah ketakutannya. Bagi orang-orang yang takut, bagi orang-orang yang butuh pertolongan, Tuhan Yesus hadir menyentuh mereka. Bukan hanya berkata-kata, tetapi menyentuh mereka dan mengatakan, berdirilah, jangan takut. Ibu, bapak, dan saudara, saya rasa ini adalah salah satu hal yang harus kita lakukan. Beda loh semangat kata-kata dengan sentuhan, dengan kita hadir secara nyata bagi yang lain. Sentuhan Yesus yang menguatkan mereka kembali. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka hari ini kalau mungkin kita ada dalam permasalahan, entah itu sedang berjuang dalam rasa sakit, dalam pergumulan relasi dengan keluarga, perekonomian, pekerjaan, masa depan anak-anak kita, Tuhan mau katakan bahwa tenang. Di atas gunung ada Tuhan. Sekalipun di lembah hidup ada banyak masalah, tetapi jangan fokus pada masalahnya. Fokuslah kepada Tuhan yang di atas, yang bisa menyelamatkan dan menguatkan, meneguhkan iman pengharapan kita. Artinya bahwa kalau ada masalah, jangan fokus pada masalahnya. Bukankah kita selalu bernyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Tapi bukan berarti bahwa mengikut Yesus lalu kemudian mengalami kebahagiaan setiap hari. Bukan. Tetapi minimal kalau kita berada dalam lembah kekelaman, krisis kehidupan, pandanglah pada Yesus. Cahayanya menyentuh kita, menyinari kita, dan kita dikuatkan olehnya. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, diteguhkan oleh cahaya kemuliaannya. Jika kita sudah diteguhkan, maka kita akan aman. Bagaimana caranya aman? Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Masalah boleh ada, tetapi pandanglah Tuhan. Momen mereka tidak lama-lama di atas gunung. Setelah peristiwa itu, Yesus dan para muridnya turun gunung. Artinya apa? Kembali kepada realitas kehidupan. Momen ketika kita ada di gereja, ada dalam peribadatan, sedang cinta-cintanya dan suka-sukanya dalam Tuhan. Tetapi kita tidak diajak untuk menjadi orang yang nyaman dengan itu. Tapi kita ketika dikuatkan, diteguhkan, diutus kembali ke dalam kehidupan. Supaya apa? Melanjutkan karya kehidupan yang walau ada banyak macam permasalahan dan penderitaan. Tapi pandanglah Tuhan yang di atas gunung, yang sudah menyentuh kita dengan cahaya kemuliaannya.
Mantaplah berjalan bersama dengan Tuhan walau ada lembah derita yang kita hadapi. Dan kalau kita sudah diteguhkan oleh cahaya kemuliaannya Bapak Ibu, apa yang harus kita perbuat selanjutnya? 2 Petrus bacaan yang kedua kita mengajarkan kita bagaimana Petrus diteguhkan oleh cahaya kemuliaan yang ia lihat. Lalu kemudian ia menjadi saksi. Ia menguatkan jemaat pada saat itu. Ia mengatakan dari pengalamannya itu, ia mengatakan kepada jemaat, kalau punya masalah, pandanglah Tuhan. Pandanglah Tuhan yang di atas gunung yang punya cahaya kemuliaan itu. Dan itu yang akan memampukan kita untuk melewati. Bapak Ibu, kalau terjadi penderitaan, jangan minta supaya penderitaannya hilang, supaya penderitaannya berakhir. Tetapi mintalah kepada Sang Tuhan yang besar itu supaya kita dikuatkan, diperbesar kapasitasnya, dan kita mampu melewati badainya. Karena penderitaan bukan pilihan yang tidak bisa kita hindari, tetapi mintalah pada Tuhan kekuatan, maka Tuhan akan menguatkan. Jika kita sudah kuat, kuatkanlah yang lain. Jadilah saksi, sinarkanlah, berilah terang cahaya kemuliaan Tuhan itu bagi yang lain. Hari-hari ini ada banyak orang yang butuh diteguhkan oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang terpuruk, mereka butuh disentuh oleh gereja. Mereka butuh disentuh oleh setiap kita yang sudah merasakannya duluan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita kalau sudah menerima berkat, maka berhenti di situ. Kita diberi berkat, kita diberi kemurahan, diselamatkan oleh Allah, supaya kita juga mampu menjadi jalan berkat bagi yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah melanjutkan karya kehidupan. Lewati badainya, pandang Yesus, andalkan Tuhan, dan mantap berjalan bersamanya. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.